Ayahku adalah dewa perang. Bab 307. Su Yufeng sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Tuan Muda Wei, mohon tidak keberatan. Kata-kata gadis ini semakin kasar, dan dia telah disesatkan oleh Guan Qianjun. Wei Mingli tertawa, dan tersenyum sinis. Apa yang dia katakan juga aneh. Tidak apa-apa, ada villa yang 10 kali lebih baik dari milikku, dan itu ada di sini, di Yunhai Tiansu, yaitu Haoyu Tianzuang. Bukankah Guan Qianjun mengatakan bahwa dia membeli Haoyu Tianzuang? Hahaha. Mungkin dia mengambil Shen Feixue di sana sebelumnya. Kata Su Yufeng sambil tersenyum, Tuan Muda Wei, Anda benar-benar pandai bercanda. Bagaimana anak itu Guan Qianjun bisa begitu baik? Di Haoyu Tianzuang, dia bisa melakukannya bahkan petugas kebersihan pun tidak layak. Zhang Guoxiong berkata, tidak ada seorang pun yang layak menjadi petugas kebersihan untuk Tuan Muda Wei. Shen Chang melanjutkan dan berkata, bahkan seorang petugas kebersihan pun tidak layak menjadi petugas kebersihan Yunhai Tiansu. Semua orang berseru satu demi satu. Guan Qianjun sarkasme diturunkan dengan seluruh kekuatannya. Wei Mingli menggeliat, oke, sekarang saya akan mengajak Anda memperluas wawasan Anda, Universe Park. Yunhai Tiansu juga merupakan area villa paling mewah di kota Yunhai. Haoyu Tianzuang. Lihat seluruh provinsi, mereka semua super villa estate yang tiada duanya. Beberapa menit kemudian, beberapa bus wisata melewati gerbang keamanan Universe Park dengan lancar. Semua orang terus memuji Wei Mingli. Tuan Muda Wei memang Tuan Muda Wei. Dia sangat mengagumkan. Dia bahkan dapat mengunjungi Haoyu Tianzuang, yang membuatnya tampak seperti taman hiburan. Keluarga Wei, kepala dari 7 keluarga besar, adalah dia mungkin dipromosikan menjadi 5 keluarga bangsawan teratas kapan saja, dan mungkin 3 keluarga kaya akan mendapat bagian di masa depan. Pemuda yang luar biasa bisa melakukan apa saja. Ya. Saya pikir, dalam 2 tahun, Tuan Muda Wei dapat mengambil atas Haoyu Tianzuang telah dibeli. Wei Mingli, yang duduk di bus wisata pertama, berkata dengan bangga, Haoyu Tianzuang tidak bisa dibeli. Bukannya tidak bisa dibeli, hanya saja yang itu tentu saja. Jika orang besar itu bersedia untuk ditransfer, saya pasti akan membelinya. Dia berkata, tapi dia sebenarnya bukannya tanpa rasa bersalah. Jumlahnya beberapa miliar, yang hampir sepertiga dari aset keluarga Wei mereka. Menghabiskan sepertiga uangnya untuk membeli villa besar. Dia akan dipukuli sampai mati oleh orang tuanya. Tak lama kemudian, beberapa bus wisata berhenti di gerbang Haoyu Tianzuang di puncak gunung. Semua orang turun satu demi satu dan melihat ke gerbang satu persatu, seolah-olah Nenek Liu telah memasuki Grand View Garden. Berlapis emas, terlalu mewah. Masalahnya, meskipun berlapis emas, terlihat begitu mulia dan indah dalam seni. Lihat pola ini, sangat indah. Izinkan saya menginap di Haoyu Tianzuang untuk setengah jam, saya bersedia memperpendek hidup saya 10 tahun. Saya mendengar bahwa Haoyu Tianzuang memiliki pembuluh darah naga, apakah ini benar? Wei Mingli melambaikan tangannya, ayo pergi. Melihat ke arah yang menjulang tinggi gerbang emas Haoyu Tianzuang, dan dia juga penuh cemburu. Sekalipun dia adalah putra tertua dari 7 keluarga besar, dia tidak mampu untuk tinggal di sini. Hanya melihat. Shen Chang masih sedikit ketakutan, Tuan Muda Wei, tidak pantas bagi kita masuk ke sini, kan? Apakah kita akan diusir? Wei Mingli merasa tidak senang untuk beberapa saat. Zhang Guoxiong segera menegur, Paman, apa maksudmu dengan ini? Tuan Muda Wei sudah mengatakan bahwa dia dan pengurus rumah tangga di dalam adalah teman baik. Apalagi berkeliaran, selama tuannya tidak ada di sini. Mari kita tinggal selama beberapa malam. Oke. Benar, Tuan Muda Wei. Wei Mingli berkata dengan arogan, tentu saja. Kelompok itu masuk dan berseru lagi. Beberapa orang bahkan berbisik, wow. Haoyu Tianzuang memang Haoyu Tianzuang. Alun-alun ini jauh lebih besar dari villa Tuan Muda Wei. Tuan Muda Wei kembali merasa tidak bahagia. Tapi kali ini dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan itulah kenyataannya. Su Yufeng menghela nafas, oh.
Putriku yang bodoh, dia pasti akan menyesalinya. Dia tidak datang untuk melihat 500 juta villa Tuan Wei, dan dia tidak mengunjungi Haoyu Tianzhuang. Dia sangat tidak beruntung. Dia sangat tidak bahagia. Saya juga sangat menyukai Haoyu Tianzhuang. Saya juga mencari gambar asli di internet dan melihatnya untuk waktu yang lama. Zhang Guoxiong tertawa, Bibi, segera telepon putri Anda, atau ambil video dan foto secara langsung. Kirim dia pesan WeChat yang mengatakan bahwa Tuan Muda Wei akan membawa Anda menemui Haoyu Tianzhuang. Su Yufeng segera setuju, mengeluarkan ponselnya, mengambil gambar kiri dan kanan, lalu mengirimkannya. Pada saat ini, jarak garis lurus dari mereka kurang dari 300 meter. Di atas bangunan yang benar-benar mirip istana, Shen Feixue dan Qian Qian sedang bersenang-senang. Shen Feixue berkata kepada Guan Qianjun, "Hei, idiot, kemarilah. Saya akan menguji Anda dengan beberapa permainan asa otak untuk melihat IQ Anda." Guan Qianjun sedang berbaring di pagar, menatap pinus Huangsan di tebing di taman belakang dengan bingung. Aura urat naga sangat kuat. Tempat ini memang merupakan harta karun geomantik, dikelilingi oleh pegunungan dan laut. Urat naga menyerap esensi laut siang dan malam, bahkan sisa uratnya pun sangat berharga. Mengandalkan ini, pastinya tidak akan menjadi masalah untuk memulihkan skill seseorang sepenuhnya. Dia juga bisa melatih Qian Qian menjadi dewi perang wanita. Dia sedang memikirkan bagaimana mengembangkannya, tetapi disela oleh Shen Feixue. Dia berbalik dan berkata dengan agak sedih, "Mengapa kamu menyebutku bodoh?" Shen Feixue berkata dengan percaya diri, "Karena kamu dalam keadaan linglung." Guan Qianjun, "Hah?" Shen Feixue menarik Qian Qian dan berkata dengan bangga, "Dengan cara ini, jika Anda dapat menjawab 3 pertanyaan saya tidak akan mengakui bahwa Anda bodoh." Oke. Guan Qianjun melihat ekspresi bersemangat Qian Qiannya dan setuju. Oke. Kalian berdua, ayah dan anak, bisa menebak. Siapapun yang menebak dengan benar, aku akan menciumnya. Kata Shen Feixue dengan tersipu, lalu bertanya pada yang pertama. Ada pedang yang benar-benar transparan. Apa namanya? Qian Qian segera mengangkat tangannya tinggi-tinggi, aku tahu, itu disebut pedang tak terlihat. Shen Feixue menggelengkan kepalanya. Qian Qian berpikir sejenak dan kemudian berkata, pedang tak terlihat. Pedang tanpa bayangan. Pedang yang menghilang. Shen Feixue bahkan tidak bisa mengatakan itu salah, dan akhirnya menatap Guan Qianjun dengan sempit. Guan Qianjun mengerutkan bibirnya, saya tidak bisa melihat. Shen Feixue, ini. Dia berteriak, saya pergi. Mengapa Anda langsung menebaknya? Guan Qianjun menunjukkan ekspresi jijik, Anda bahkan tidak tahu siapa saya. Shen Feixue tidak yakin, ayo lagi. Ada seorang pria bernama Lao Tai. Dia tidak pernah menumbuhkan rambut. Apa nama penyakit ini? Qian Qian menjawab lagi, rambut rontok penyakit. Itu. Folikel rambut dan sebagainya. Nekrosis. Saya pernah melihat iklan di TV, untuk mengobati kebotakan. Pasti, tebakan saya benar. Shen Feixue, itu tidak benar. Qian Qian, hah. Guan Qianjun, orang tua. Tidak ada yang salah denganmu. Shen Feixue, ini. Dia membelalakan matanya karena terkejut, kamu, bagaimana apakah tebakanmu benar, yang terakhir? Dia berpikir sejenak, ada seorang pria yang sangat kecil. Suatu hari kepalaku gatal. Aku menggaruk kepalaku beberapa kali dan membakar diriku sampai mati. Maaf, apakah nama si kecil ini? Guan Qianjun dalam masalah kali ini. Dia menyentuh dagunya, hah. Si kecil. Dia menggaruk kepalanya beberapa kali dan membakar dirinya sendiri sampai mati. Apa ini? Qian Qian tiba-tiba melompat dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi, berteriak kegirangan, saya tahu. Ini korek api. Kepala korek api tergores beberapa kali dan menjerit. Ia terbakar dan terbakar sendiri. Guan Qianjun, hah. Shen Feixue tiba-tiba menggendong Qian Qian dan mencium wajahnya dengan manis, bayiku luar biasa. Qian Qian segera menunjuk ke arah Guan Qianjun, Bibi Feixue,
kamu harus mencium ayah 2 kali, tebakannya benar 2 kali. Shen Feixue tersipu, dengan lembut menurunkan kian-kian, dan mendekati Guan Qianjun. Dia mengerucutkan bibir merah menyala yang menawan itu dan menciumnya. Guan Qianjun juga siap menikmatinya, lalu telepon berdering. Bab 308. Ponsel Shen Feixue berdering. Itu ibunya yang menelepon lagi. Dia menjawab telepon tanpa daya, sedikit tidak sabar, "Bu, ada apa?" Su Yufeng berkata, "Nak, nada macam apa ini? Seolah-olah aku benar-benar mengganggumu untuk melakukan sesuatu yang baik." Shen Feixue, "Hah?" Su Yufeng lalu berkata, "Cepat dan periksa WeChat, ada sesuatu yang kamu suka." Dan menutup telepon. Shen Feixue menghela nafas dan membuka WeChat dan melihat beberapa gambar. "Hah? Bukankah ini di sini bersama kita?" Lalu dia membuka video lainnya. Pengisi suara, "Putri, lihat. Menurutmu ini di mana?" Kamu pasti sudah bisa menebaknya, tapi kamu pasti tidak pernah bermimpi kalau ibuku bisa datang ke tempat yang kamu impikan, kan? Haoyu Tianzhuang. Ini dia itu. Haoyu Tianzhuang. Itu tempat favoritmu. Kamu menyesal sekarang. Kamu tidak mengikuti Tuan Wei. Kalau tidak, setelah mengunjungi vilanya, dia bisa membawamu menemui Haoyu Tianzhuang. Ya, dia dan pengurus rumah tangga ini teman. Kamu datang, aku bisa membiarkanmu menginap beberapa malam. Kami tinggal di Haoyu Tianzhuang, villa paling mewah di kota. Apakah kamu tercengang dan menyesalinya? Ikuti Guan Qianjun, bagaimana bisa kamu mendapat manfaat yang sangat besar? Shen Feixue, hah? Guan Qianjun, hah? Qian, saya pikir nenek ini sangat bodoh. Feixue bisa tinggal di sini sepanjang hidupnya. Ah, hahaha. Su Yufeng berkata dengan gembira, saya sudah bisa merasakan bahwa putri saya sangat patah hati hingga dia tidak bisa bernapas. Mengapa dia harus mengikuti Guan Qianjun? Ususnya penuh penyesalan, bukan? Tidak ada kesempatan untuk datang ke Haoyu Tianzhuang, hahaha. Zhang Guoxiong berkata, katakan padanya bahwa belum terlambat untuk berubah pikiran. Lengan Tuan Muda Wei akan selalu terbuka untuknya. Bahkan orang bodoh pun tahu untuk memilih Tuan Muda Wei. Bukan hanya orang kaya. Tampan. Masih ada masa depan yang cerah. Wei Mingli terlihat sangat pemalu dan melambaikan tangannya, ayo pergi. Saya akan menunjukkan dekorasi di dalam villa, yaitu sambungannya karya lebih dari selusin desainer terkenal internasional. Ini bisa disebut sebagai harta nasional. Dia memimpin semua orang masuk. Di gerbang, beberapa pelayan dan penjaga keamanan mencoba menghentikannya, tetapi Wei Mingli melotot, minggir. Apakah kamu tidak mengenal saya? Wei Mingli dari keluarga Wei, kepala dari 7 keluarga besar, saya tinggal di Taman Hong Huang di bawah. Pengurus rumah tangga Anda dan saya adalah teman, dan kami telah berada di sini beberapa kali sebelumnya. Seorang penjaga keamanan tersenyum pahit, tetapi Tuan Muda Wei, hari ini, kami. Diam. Wei Mingli menunjuk ke arahnya dengan sikap instruktif, tidak. Hari ini dan besok, Anda tidak melihat saya membawa begitu banyak orang ke sini, apakah Anda berhak berbicara? Penjaga keamanan harus tutup mulut karena malu. Dia juga tahu bahwa Wei Mingli tidak mampu menyinggung perasaannya. Su Yufeng membungkuk dan berkata dengan wajah tersanjung, Tuan Muda Wei, Anda begitu agung. Anda hampir seperti penguasa Haoyu Tianzhuang. Sayang sekali putri saya tidak ada di sini. Jika saya melihat Anda begitu agung, saya pasti akan mabuk. Ya. Wei Mingli tertawa dan menjadi lebih bangga. Sekelompok orang masuk. Penjaga keamanan tadi bergumam, saya khawatir akan ada masalah sekarang. Tuan kita ada di atas. Wei Mingli ini masih menganggap dirinya sebagai tuan. Dia akan terlihat baik nanti. Seorang pelayan berkata dengan gugup, ah. Sungguh, pengurus rumah tangga harus menyenangkan pemiliknya lagi dan membeli makanan ringan secara langsung. Kita harus segera meneleponnya untuk memintanya kembali. Wei Mingli sepertinya benar-benar pemilik di sini. Saat dia berjalan, dia memperkenalkan gaya dekorasi dari rumah dan asal-usul berbagai perabotan. Ini adalah harta karun.
Di tengah sanjungan semua orang, dia perlahan berjalan menuju atap. Atap Haoyu Tianzuang sangat nyaman. Ini menempati ketinggian tertinggi gunung. Melihat ke depan, Anda dapat melihat laut biru yang luas. Melihat ke belakang, Anda dapat melihat separuh kota. Saat duduk sendiri, datang ke sini dengan segelas whisky dan saksikan laut. Semakin dia membicarakannya, semakin Haoyu Tianzuang ini sepertinya miliknya. Su Yufeng datang dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Wei, kamu sangat kesepian sendirian. Mulai sekarang, aku akan membiarkan putriku menemanimu dan membiarkanmu minum whisky dengan penuh semangat. Jangan khawatir, putriku. Aku putri." Kenapa sepertinya aku mendengar suara putriku? Su Yufeng telah menggerakkan Wei Mingli dengan suara emosionalnya, tetapi tiba-tiba telinganya menajam, seolah dia mendengar suara Shen Feixue. Wei Mingli tersenyum tipis, "Anda pasti salah dengar. Bagaimana mungkin Shen Feixue? Tidak mungkin dia bisa datang ke sini. Dijaga ketat." Zhang Guoxiong mengangguk, "Tuan Muda Wei benar, di tempat ini, di sana apakah hanya Tuan Muda Wei yang bisa datang, tetapi orang biasa bisa datang. Kualifikasi apa yang dimiliki Shen Feixue untuk datang ke sini? Apakah dia juga punya teman pembantu rumah tangga?" Dia berkata dan tertawa dengan humor yang sadar diri. Wei Mingli mengangguk, "Di Haoyu Tianzuang, bahkan pelayan pun tidak diperbolehkan berkeliaran. Mereka memiliki area aktivitas sendiri. Mungkin hanya pengurus rumah tangga dan saya yang dapat memperlakukan tempat ini sebagai rumah. Shen Feixue boleh datang ke sini." "Haha, bercanda. Mungkinkah Guan Qianjun benar-benar penguasa tempat ini?" Semua orang tertawa terbahak-bahak. Namun, di tengah tawa, terdengar suara mencicit, "Hei, kenapa kalian begitu ceroboh? Ini rumahku, jangan berisik." "Hei," sekelompok orang. Seseorang yang tidak berkualitas sama sekali. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang memandangnya dengan tidak percaya. Saya melihat boneka kecil tiba-tiba muncul di pintu masuk tangga menuju atap. "Bukankah itu Guan Qianqian, putri Guan Qianjun?" Tiba-tiba, semua orang terikat. Kemudian, Su Yufeng berteriak, "Bajingan kecil, mengapa kamu ada di sini?" Qianqian mencubit pinggangnya dengan kedua tangan, "Kamu yang paling tidak kompeten. Kamu memanggilku bajingan kecil. Nenek, kamu sangat tidak sopan. Ini rumahku, kenapa aku tidak bisa berada di sini?" Lalu dia menggerakkan tangan kecilnya. Ekspresinya penuh kebanggaan. "Tempat ini semua dibangun untukku oleh ayahku, dan tentu saja, Bibi Feixue. Separuh dari kerajaan sebesar itu adalah milikku, dan Bibi Feixue memiliki separuh lainnya, dan kamu tidak memiliki bagian." Tiba-tiba, sebuah tawa terdengar dari belakang. Shen Feixue berlari masuk dan menggendong Qianqian. Kemudian, dia memandangi sekelompok orang dengan dingin dan bertanya dengan marah, "Bagaimana kamu bisa masuk? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Ini disebut melanggar. Tahukah kamu tentang Minsai?" Pertama Qianqian, lalu Shen Feixue, yang membuat Wei Mingli merasa sangat tidak benar. Kenapa rasanya seperti ditampar mukanya? Zhang Guoxiong juga sama. Dia berkata dengan marah, "Sepupu, kamu agak logis. Saya pikir kamulah yang membobol rumah pribadi, kan? Tuan Muda Wei dan pengurus rumah tangga di sini adalah teman. Haoyu Tianzuang ini, ikuti saja dia. Kamu bisa datang ke sini kapan saja kamu mau." Su Yujiao juga tampak sangat meremehkan, "Shen Feixue, kamu benar-benar tidak tahu malu. Merupakan suatu kehormatan besar bagimu bahwa Tuan Muda Wei menyukaimu. Selama kamu setuju untuk dia, villa 500 juta itu hampir menjadi milikmu. Datanglah ke Haoyu Tianzuang kapanpun kamu mau. Sekarang aku harus menyelinap masuk secara diam-diam, seperti pencuri. Apakah kamu ingin wajah bersambung